Selamat siang, saya Yustian Hidra Martika. Saya termasuk petani vanili di Salatiga yang paling mudah sendiri mungkin gitu. Saya akan memperlihatkan sebagian kecil dari tanaman vanili saya ini yang sudah berbuah. Ini untuk memotivasi teman-teman semua agar lebih giat merawat tanaman vanili. Tanaman vanili ini cukup gampang, nggak usah sulit-sulit untuk merawatnya. Pemupukan cukup 1 tahun 1 kali di saat setelah panen seperti itu. Ini sudah dilihat tanaman berbuah semua. Mungkin jumlah tanaman di tempat saya ini ada sekitar 800-an. Tidak menutup kemungkinan tanaman juga ada yang subur, juga ada yang mati seperti ini. Seperti itu. Jadi enggak selalu bagus semua. Persoalannya ada enggak Mas Yus? Mungkin kalau seperti ini itu dikarenakan curah hujan yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan atau perakaran yang ada di vanili. Seperti ini. Putus ya Mas? Putus karena busuk. Untuk mengatasinya gimana Mas? Biasa untuk mengatasi di vanili seperti ini agar tidak menular ke yang lain, itu kita langsung kita cabut semua, terus kita buang, kita bakar seperti itu. Itu memerlukan waktu khusus untuk istilahnya sanitasi lahan. Bisa ditanam lagi enggak Mas yang utuh? Kalau ditanam lagi bisa, tapi kemungkinan nanti jika dia tumbuh lagi akan sama seperti ini. Berarti harus diganti tanah ya. Diganti dengan bibit yang lebih baik lagi. Untuk kesuburannya bagaimana nih Mas? Tanamannya sangat subur sekali. Kalau di tempat saya mungkin kalau saya biasa di sini biasa aja. Tapi mungkin kalau orang yang pertama kali melihat kebun saya di sini pasti gimana ya, kaget, wow gitu loh. Karena dibanding dengan tanaman lain agak kurus, tapi punya Mas Yustian sangat subur sekali. Mungkin ada trik sendiri, ada tips sendiri Mas? Mungkin jadi kunci utama saya itu saya menggunakan penegak tanaman ini dengan tanaman hidup. Tajar Mas. Tajarnya resede, tanaman hidup pakai clay resede kalau orang Jawa. Kalau bahasa Indonesianya gamal. Tanaman penegak ini mudah ditemukan di Indonesia. Selain itu ada nutrisi lain enggak Mas? Kalau nutrisi saya menggunakan pembuatan pupuk sendiri. Saya membuat pupuk cair sendiri dengan urin kelinci. Saya campur dengan E4, tetes tebu, terus saya berikan mungkin jamu, kalau orang bahasa Jawanya jamu seperti itu disemprotkan ke tanaman. Buat sendiri. Kalau dipakai untuk kimia ada enggak Mas itu Mas? Kalau di sini sudah tidak menggunakan kimia lagi. Gitu. Bahaya enggak kalau pakai kimia? Karena kan cepat subur ya Mas itu. Ya, kalau kimia, kalau di tanaman itu kalau diberi pupuk kimia itu akan tanaman dalam menyerap pupuk kimia itu cepat, tetapi efeknya jangka panjang itu tidak bagus. Mungkin dari warna hijau daun itu jika kita kasih pupuk kimia cepat warnanya berubah jadi hijau, tapi tidak bertahan lama. Tapi kalau kita menggunakan pupuk organik, tanaman ini tetap hijaunya itu tetap terjaga. Ini tanaman jenis apa ya Mas? Kalau ini Planifolia Vania 1. Bedanya sama Planifolia 2-nya apa itu ya Mas? Kalau di Plani 2 kalau tidak salah itu daunnya yang Plani 2 itu lebih cenderung membulat, tidak lonjong seperti ini. Tapi untuk mutu vanilinya Mas? Kalau menurut saya sama aja. Sama aja. Yang penting dari segi perawatan. Prospek untuk tanam vanili bagaimana Mas menurut Mas Yustian saat Kalau ini? di Salatiga sendiri di lingkungan sini terus terang baru saya yang menanam.
Dan mungkin kalau di segi penanaman, kalau dari saya sendiri ya peluang pasar masih banyak sekali. Untuk pasarnya sudah ada belum, Mas? Kalau saya sudah ada, saya bekerja sama dengan CV Emily di bagian sayur organik. Dia merambah ke vanili organik juga. Dan ada satu buyer lagi dari Jepang, dia pengen membeli vanili dalam bentuk bin yang udah kering. Nanti dia ekstrak sendiri untuk dikirim ke Jepang. Mungkin kalau menurut Mas Yustian, modal untuk pemula bagaimana, Mas Yustian? Kalau modal untuk pemula menurut saya sangat murah, karena saya dulu menanam juga istilahnya asal-asalan. Nah, dulu menanam tinggal kita beli sulur yang istilahnya meteran seperti itu, atau yang setengah meter kita tanam, jangka 1 tahun 2 tahun kita pengembangannya kita potong lagi, kita sebar lagi, seperti itu kan lebih hemat biaya. Kalau perawatan rumit enggak itu ya, Mas ya? Kalau untuk perawatan sendiri yang penting untuk pupuk dasar sudah mencukupi, terus gulma yang di bawah tanah juga tidak ada, yang penting bersih seperti itu. Kalau bersih kan tidak mengundang untuk hama yang ada untuk masuk seperti bekitot ataupun respo, kalau orang bahasa Jawa itu memakan pucuk seperti ini. Nah, ini korban dari respo. Pucuknya yang dihabisin ya, Mas. Itu. Untuk mengatasi respo yang banyak sekarang di musim hujan bagaimana, Kalau Mas? saya menggunakan cara mekanis, yaitu diambil terus dimatikan atau diinjak seperti itu. Kalau tidak, di bawah tanaman vanili ini disebar cacahan timun atau gedebok pisang. Oh, cacahan timun. Ya. Efektif enggak cacahan timun dan gedebok pisang? Ya, itu nanti ditemukan di bawah itu banyak sekali respo yang memakan. Itu nanti tinggal ngambil terus kita matikan, itu saja. Ya. Kalau saya sendiri menanam vanili dengan sulur, jadi tidak dengan beli bibit yang udah tumbuh seperti itu, bibit yang di polybag maksud saya seperti itu. Saya belinya sulur, terus saya potong-potong, kira-kira 3 mata tunas. 3 mata tunas itu 1, 2, 3 itu kita potong, terus kita tanam. Kalau dalam membeli meteran itu bisa, kalau dipotong bisa jadi 3 atau 4. Itu nanti sudah bisa jadi 3 atau 4 tanaman. Jadi kita lebih hemat biaya itu daripada kita membeli bibit yang udah polybagan yang udah jadi. Nanti hasilnya juga sama, dalam jangka 3 tahun akan berbuah. Lebih cepat mana, Mas? Sulur pendek atau sulur panjang? Kalau saya mempraktekkan sendiri, sulur pendek dan sulur panjang tetap pertumbuhannya cepat yang sulur panjang. Tapi untuk menghemat biaya tadi, kalau saya sarankan untuk membeli yang pendek aja, nanti dipotong-potong, terus ditanam satu persatu, kan juga hasilnya sama. Tinggal menunggu, istilahnya mungkin terpaut setengah tahun seperti itulah. Hasil yang didapat selama ini bagaimana, Mas Yustian? Kalau hasil vanili yang didapat selama ini, saya keringkan sendiri, saya simpan di tempat yang kering seperti itu, saya vakum untuk bisa awet untuk dalam jangka beberapa tahun. Kalau sekarang ini dari 2 kali panen, saya ada sekitar 15 kilo kering. Dan untuk panjang, terus macam-macam kekeringannya berbeda-berbeda, nanti bisa disesuaikan untuk pembeli yang ada seperti itu. Menarik sekali ya, Mas. Ini paling tidak memotivasi teman-teman petani vanili Salatiga untuk bisa semangat ya, Mas. Ya. Tidak mesti harus menggunakan greenhouse yang besar, tapi menggunakan lahan semaksimal mungkin ya, Mas. Mungkin pesan saya untuk petani vanili yang ada di Salatiga dan sekitarnya, kita maksimalkan lingkungan kita dalam penanaman tanaman vanili ini. Nggak usah kita memburu untuk tempat yang harus bagus, yang harus mewah, tapi hasil yang akan dihasilkan vanili nanti seperti apa,
Itu yang mungkin kita harus pikirkan, seperti mulai dari perawatan, untuk perawatan dan lain-lain lah, seperti itu. Yang penting nanti finish dari tanaman vanili itu kan nanti akan berbuah. Nah, itu yang kita cari, seperti itu. Juga dilihat di tempat saya juga tidak begitu mewah-mewah sekali. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Dan pesan yang akan saya sampaikan, semangat terus untuk menanam vanili, dan kita junjung tinggi Kota Salatiga menjadi duta vanili di Indonesia. Terima kasih.